Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita lanjut kegiatan selanjutnya, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Supaya apa yang kita kerjakan dan kita laksanakan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-1. Kelas 6 anak-anak ya. Senang harus semangat ya. Sekarang sudah naik ke kelas 6. Nah, anak-anak masih ingat tidak pelajaran sebelumnya sewaktu masih duduk di kelas 5 tentang manfaat tumbuhan bagi manusia? Nah, kali ini kita juga akan mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Coba sekarang anak-anak membuka buku pelajarannya tentang teks laporan teks perkembangbiakan jagung. Nah, setelah membaca teks tersebut, coba nanti anak-anak menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Sebelum menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf, kita bahas dulu apa itu ide pokok ya, dan nanti mudah untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Ide atau gagasan pengembangan pada paragraf biasanya terdapat pada kalimat utama, diikuti oleh kalimat lain sebagai penjelas. Ide pokok juga kata lainnya adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, anak-anak paham belum apa itu ide pokok? Sekarang, coba diskusikan bersama teman kelompokmu tentang ide pokok pada masing-masing paragraf pada teks bagaimana jagung berkembang biak. Setelah itu, masukkan hasil diskusimu ke dalam diagram pen berikut yang telah Ibu sediakan. Baik, Ibu minta ketua dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Baik, terima kasih ya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi, buka bukunya tentang untuk mengamati bagian-bagian bunga. Ada gambar bunga di sana. Coba kita amati. Apa saja bagian-bagian bunga? Di situ ada mahkota bunga, kemudian kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan tangkai bunga. Coba amati baik-baik mana bagian-bagian bunga. Mana kelopaknya, mana yang dinamakan kepala sari, mana yang dinamakan benang sari, kemudian kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan tangkai bunga. Sudah anak-anak ya. Sekarang kita bahas apa itu perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, tumbuhan itu memiliki cara berkembang biaknya ada 2 macam, yaitu 1 perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau secara kawin. Nah, pada tumbuhan terjadi secara penyerbukan, yaitu ketika jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Nah, proses tersebut bisa jadi karena ditiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di kepala bunga. Bisa juga karena adanya hujan.
Sehingga benang sari yang ada di kepala sari bisa jatuh ke kepala putik. Nah, saat itulah terjadi proses perkawinan pada tumbuhan. Nah, kemudian perkembang yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan itu adalah secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini ada dua, yaitu perkembangbiakan secara alami dan secara buatan. Kalau secara alami, contohnya pada tumbuhan pisang, bambu, dan pohon tebu. Nah, anak-anakan dari perkembangbiakan secara alami ini akan mengikuti tumbuhan induknya, mirip dan sama seperti tumbuhan induk. Yang kedua, proses perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu contohnya stek, cangkok, dan okulasi. Perkembangbiakan secara stek contohnya pada tumbuhan bunga mawar, kemudian ketela pohon. Nah, setelah di stek akan ditanam menjadi tanaman baru. Nah, sedangkan perkembangbiakan secara mencangkok bisa dilakukan pada tanaman seperti pohon mangga, kemudian pohon rambutan, pohon sawo, dan lain-lain. Ciri-ciri pohon atau tanaman yang bisa dicangkok itu memiliki akar tunggang dan batang pohonnya besar. Kemudian secara okulasi. Nah, anak-anak sudah tahu dan paham belum apa itu perkembangbiakan generatif dan apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Ibu sajikan tugas kelompok di sini. Coba nanti tuliskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan di dalam kolom berikut. Amati, buka bukunya teks baca mengenai proses perkembangbiakan secara generatif di buku paketnya halaman 5. Nanti coba tuliskan di sini bagaimana proses perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Nanti hasilnya dikumpulkan melalui WA group ya. Baik, sekarang kita lanjut. Coba perhatikan bunga berikut. Ini bunga apa anak-anak? Kalau di Indonesia, bunga ini yang warna merah ini adalah namanya bunga sepatu. Nah, ternyata bunga sepatu ini adalah bunga nasionalnya dari negara Malaysia. Di negara Malaysia, bunga ini dinamakan bunga raya. Bunga ini memiliki 5 mahkota bunga yang melambangkan 5 dasar kemerdekaan bagi Malaysia. Selain itu, bunga ini juga merupakan simbol dan persatuan dan toleransi nasional. Ternyata di Indonesia dan Malaysia bunga ini biasa dijadikan sebagai bahan pewarna. Di Indonesia bunga tersebut dinamakan sebagai kembang sepatu. Nah, berikutnya coba amati lagi. Bunga di samping ini. Sering lihat? Pernah lihat tidak? Ini namanya bunga Kamboja. Kalau di Indonesia namanya bunga Kamboja. Ternyata bunga ini juga terdapat di Laos. Bunga ini terdapat di negara Laos ya. Di negara Laos, bunga ini dikenal dengan nama Dok Campa. Merupakan bunga nasional dari negara Laos. Nah, bunga tersebut melambangkan ketulisan dan sukacita dalam hidup. Ternyata di negara Indonesia, bunga ini namanya bunga Kamboja. Khususnya di Bali, bunga ini dijadikan sebagai bahan perlengkapan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Ternyata
negara kita dan negara tetangga memiliki karakteristik yang hampir sama ya. Coba sekarang kita amati lagi. Kita cari negara yang memiliki karakteristiknya yang hampir sama dengan negara Indonesia. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu negara-negara mana saja yang merupakan negara-negara ASEAN. Yang termasuk ke dalam negara ASEAN. Ayo, yang pertama ada Malaysia, kemudian Thailand, Singapura, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Anak-anak, tahu tidak, negara-negara ini terbentuk ke dalam organisasi yang dinamakan Organisasi ASEAN. Nah, tokoh-tokoh pendiri organisasi ASEAN ini ada 5. Sebelumnya, organisasi ASEAN ini dibangun karena atas dasar persamaan karakteristik, persamaan tujuan, kemudian persamaan letak dan geografisnya. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, coba kita lihat siapa saja tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Ada bapak kita, ada Malik dari Indonesia, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, ada Tanat Koman, perwakilan dari Thailand, kemudian S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Dan kelima negara ini bergabung menjadi anggota ASEAN pada tahun 1967. Kita lihat lagi ya, negara yang bergabung berikutnya. Ada negara Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian negara Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian pada tanggal 33 Juli tahun 1997, Laos dan Myanmar ikut bergabung. Dan terakhir, negara yang ikut bergabung adalah negara Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April tahun 1999. Nah, anak-anak paham kan mana-mana saja negara-negara yang termasuk negara anggota ASEAN? Ada 10 ya negara yang termasuk negara anggota ASEAN. Nah, anak-anak, untuk diketahui ada satu negara yang paling berdekatan dengan negara Indonesia, yang sebelumnya negara tersebut merupakan bagian dari negara Indonesia itu sendiri, tetapi memisahkan diri membuat negaranya sendiri. Nah, negara tersebut belum bergabung menjadi anggota ASEAN. Coba anak-anak tebak negara mana saja? Negara apa? Iya, benar, negara Timur Leste. Ternyata negara Timur Leste belum bergabung menjadi anggota ASEAN. Timur Leste pernah mengajukan diri untuk bergabung menjadi anggota ASEAN pada tahun 2011, tetapi ditolak oleh Singapura. Singapura mengecam Timur Leste masih terlalu miskin untuk menjadi negara ASEAN. Sekarang kita lihat apa saja persamaan karakteristik negara-negara ASEAN. Coba kita lihat dari kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Kemudian yang kedua, Laut Cina Selatan di bagian utara. Dan yang ketiga, Samudra Pasifik di bagian timur. Kita perhatikan lagi, wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan.
Pertama, daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah wilayah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Kemudian, daerah yang berbentuk gugusan kepulauan. Ada negara Filipina, ada negara Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ternyata negara-negara ini memiliki karakteristik kepulauannya yang hampir sama. Negara Indonesia, bentuk negaranya itu terdiri dari kepulauan, hampir sama dengan Filipina, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, anak-anak, setelah melakukan kegiatan setelah kita memahami dan mengkaji kegiatan berikut, coba anak-anak masukkan, pilih 2 negara yang mempunyai karakteristik yang hampir sama. Coba masukkan ke dalam diagram pennya. Setelah itu, diskusikan bersama teman kelompokmu. Kemudian nanti, kalau sudah selesai, ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.